Halo sahabat Cafe Cuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang emiten yang lagi ramai nih diperbincangkan di dunia persahaman Indonesia, yaitu saham-saham dari emiten Grup Lipo. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah kira-kira masih layak nggak sih trading di saham-saham Grup Lipo ini? Nah, gitu. Tapi sebelum kita membahas dari segi teknikalnya, kita akan membahas dulu nih, kira-kira sentimen apa aja sih yang membuat saham-saham di grup Lipo ini mulai bergairah, apa istilahnya mulai pada naik kencang gitu. Nah, jadi sentimen secara garis besar itu ada tiga ya sentimen yang membuat saham-saham grup Lipo itu naik cukup kencang. Yang pertama itu ada masuknya Gojek ke grup Lipo, itu yang pertama. Yang kedua ada merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi Goto. Dan yang terakhir itu ada uh, masuknya emiten MLPL ke startup Ruang Guru. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat dari segi beritanya bagus-bagus ya. Tapi di sini kita nggak akan membahas dampak fundamentalnya buat emiten-emiten grup Lipo untuk jangka panjang. Begitu. Nah, jadi ini adalah performa pergerakan harga saham dari saham-saham grup Lipo ya. Jadi sahamnya itu ada 11, ada saham Link, LPCK, LPKL, LPLI, LPPF, LPPS, MLPL, MLPT, MPPA, Nobu, dan Silo. Nah, kalau misalkan diperhatiin, ini secara garis besar dalam satu bulan ini pergerakannya cukup lumayan ya. Yang merah itu cuma ada LPCK, LPKR, sama yang MLPT dalam satu bulan terakhir. Nah, tapi dari 11 emiten ini ada mungkin ada beberapa saham yang memang dia nggak liquid ya. Jadi volume perdagangannya itu nggak banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau manfaatin untuk trading mungkin hanya beberapa aja. Di sini saya udah uh, rangkum 11 sahamnya, terus saya juga udah sortir mana saham yang liquid, mana saham yang enggak. Jadi kalau di sini kategori liquid mungkin yang transaksinya lumayan besar ya, mungkin di atas 5 miliar rata-rata transaksinya per hari gitu. Jadi di sini yang udah saya sortir yang cukup layak untuk kita tradingkan itu ada 4 saham. Yang pertama itu ada saham dengan kode sahamnya itu Link, terus yang kedua itu ada LPPF, terus ada MLPL sama MPPA. Begitu. Secara teknikal itu kira-kira gimana sih? Oke. Yang pertama itu ada saham Link. Saham Link, kalau misalkan teman-teman lihat, trennya masih naik ya. Trennya masih naik dengan area support di moving average 50 atau di garis coklat. Di garis coklat itu di area 3660. Itu untuk supportnya, dan untuk resistennya sendiri ada di area, kita lihat, 4.100 sampai 4.200 ya, itu untuk resisten saham Link. Jadi untuk trennya masih naik, masih cakep, cuman eh, untuk kedepannya mungkin akan potensi koreksi ya, akan potensi koreksi. Di sini dia udah mulai sideways juga, dan dari sisi stokastiknya pun di sini eh, potensi juga ya membentuk dead cross. Jadi di sini kemungkinan pun akan koreksi, dan teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di area 3.660 dengan resisten terdekat di 4.200 sampai 4.100. Itu untuk saham Link. Yang kedua ada saham LPPF. Untuk saham LPPF pun sama ya, trennya masih naik, cuman dalam beberapa waktu terakhir dia cenderung sideways dengan support terdekat di sama ya, di moving average 50 juga, atau di garis coklat mungkin areanya di area 1.600 ya, 1.600 sampai 1.620 dengan resisten terdekat di area
1900 sampai 1930 itu untuk resisten LPPF. Nah, untuk strateginya gimana? Untuk strateginya mungkin untuk saham LPPF sendiri bisa ditungguin ya, bisa ditungguin dia koreksi di area 1600 mungkin bisa buy on weakness. Karena untuk kedepannya pun LPPF juga potensi koreksi ya. Di sini dia udah dari segi harga juga udah tutup di bawah MA5 dan MA20-nya, dan dari sisi stokastik pun dia udah konfirmasi dead close. Mungkin teman-teman bisa sabar aja ya, sabar bisa beli di area 1600 sampai 1630. Itu untuk saham LPPF. Jadi supportnya ada di 1600 dan resistennya ada di 1900 gitu. Terus ada lagi saham MPPA. Nah, ini saham MPPA kalau misalkan teman-teman lihat kenaikannya cukup fantastis ya, cukup fantastis, dan dia pun di sini dari segi candle pun udah membentuk swing high ya, udah konfirmasi swing high, dan dia juga udah tutup di bawah MA5. Mungkin buat teman-teman yang mau manfaatin buy on weakness mungkin bisa lihat ya, bisa dilihat di area MA20 garis warna biru. Karena kalau misalkan kita lihat untuk saham MPPA ini dia punya kecenderungan ketika nyentuh MA20, ketika trennya itu naik, dia rebound lagi gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatin buy on weakness di area sini ya, di area sini itu di area di area 900 sampai 850 itu untuk support MPPA. Untuk resistennya di mana? Untuk resistennya ada di area nah, ini untuk resistennya terdekat ada di area 1150. Jadi untuk resisten ada di 1100 sampai 1150 dengan support di area 860 sampai area 900. Itu untuk support dari MPPA. Nah, untuk strateginya sendiri gimana? Untuk strateginya sendiri mungkin teman-teman bisa sabar ya. Karena di sini udah konfirmasi membentuk swing high, jadi potensinya itu turun. Jadi teman-teman bisa sabar, bisa buy on weakness di area 900 sampai 860. Dan dari sisi stokastiknya pun di sini udah kelihatan ya, udah dead close di area oversold. Jadi untuk maksudnya udah dead close di area overbought. Jadi untuk kecenderungannya untuk beberapa hari ke depan masih akan turun. Tapi masih cukup menarik ya untuk kita manfaatkan nih nanti technical reboundnya seperti apa. Nah, terus untuk saham yang terakhir ada saham MLPL. Ini untuk saham MLPL, grafiknya pun hampir mirip ya sama MPPA. Dia kenaikannya cukup drastis, dan kalau misalkan teman-teman lihat, dia pun ada kecenderungan ya ketika dia uptrend, dia potensi rebound di area moving average 20. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman lihat untuk MLPL ini, dia moving average 20-nya tuh cukup jauh. Ada di area 300, ada di area 300. Mungkin kalau misalkan area ini nggak kesentuh, mungkin teman-teman bisa siap-siap buy on weakness nih di beberapa poin. Kita pakai bantuan support dari Fibonacci retracement di area yang pertama itu area 400, terus yang kedua itu ada area 350, sama yang terakhir itu di area 300. Jadi teman-teman bisa sabar aja, nggak usah spekulatif buy, teman-teman bisa manfaatin buy on weakness ketika memang dia udah confirm membentuk swing low. Karena untuk saham MLPL ini, pertama dari segi risikonya udah cukup tinggi, volatilitasnya juga cukup tinggi, jadi teman-teman mendingan sabar beli ketika dia konfirmasi naik gitu. Itu untuk MLPL ya, mungkin bisa dicermati angka-angka atau support-support yang pertama di area 400, angka psikologis 400, terus angka psikologis 350 yang bertepatan juga sama rasio 50%-nya di angka Fibonacci retracement, terus ada lagi angka yang terakhir di area 300, dan ini pun berdekatan dengan moving average 20 gitu. Jadi untuk saham MLPL ini sabar aja, nggak usah spekulatif buy. Jadi teman-teman bisa beli ketika memang dia
konfirmasi rebound di area tersebut 400, 350 sama area 300 begitu. Nah, jadi untuk saham-saham yang tadi kita udah bahas, mungkin kita rangkum aja ya biar gampang. Jadi untuk yang pertama itu ada saham Link. Saham Link itu supportnya di area 3.660. 3.660 dengan resistennya terdekat di 4.200. Mungkin area belinya bisa disesuaikan ya. 3.600 sampai 3.700 dengan 3.600 sampai 3.700 dengan mungkin batasan cut loss 2% sampai 3% ya. 3% di bawah dari supportnya. Itu untuk yang pertama saham Link, terus ada saham LPPF dengan support di area 1.600 sampai 1.630 dan area belinya mungkin bisa disesuaikan ya di area 1.600 dengan resisten terdekat di 1.900 dengan batasan cut loss mungkin sama ya untuk semua 3% di bawah supportnya. Terus ada saham MPPA dengan support terdekat di area 900 sampai 860. Mungkin bisa manfaatin area belinya di area 900-an sampai 860 dengan resisten terdekat di 1150. 1100 sampai 1150 dan untuk saham MLPL sendiri mungkin untuk area belinya bisa sabar ya, bisa sabar nunggu konfirmasi rebound atau minimal membentuk swing low di area 400, 350 atau di area 300 gitu. Untuk batasan cut loss-nya mungkin sama ya, 3% di bawah dari supportnya. Begitu. Untuk strateginya pun sama ya karena pergerakannya pun mirip-mirip. Untuk strateginya semua sama, buy on weakness. Gitu. Oke, jadi mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman yang mau trading di saham Lipo bisa sabar dan bisa dikasih cuan. Gitu. Oke, terima kasih.